Jadi saya berperan sebagai divisi pemasaran. Halo semuanya, saya Nanda Putri Alia, saya sebagai divisi keuangan. Halo semuanya, saya Hanifah Samruto Hasanah sebagai divisi penjualan. Saya Ina Sofia Wiyanti sebagai sekretaris. Hai, saya Dimana Agustin, saya berperan sebagai editor dan videografer. Selamat siang Ibu, pentas sudah mau dimulai. Saya segera ke sana. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Apakah di sini semua divisi sudah hadir? Mari kita memulai rapat hari ini. Silakan duduk. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Indah Syafira Yulianti selaku sekretaris akan memulai rapat hari ini yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2025. Semoga rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Bumalana selaku direktur, Ibu Nanda Putri Alia selaku divisi keuangan, Ibu Sifat Nurhati sebagai divisi pemasaran, dan Ibu Hanifah Samruto Hasanah sebagai divisi penjualan. Terima kasih semua. Mari kita mulai rapat hari ini dengan bersama. Ibu Nanda, dipersilakan untuk mengembangkan materi rapat hari ini. Sebelumnya, boleh diskusi dulu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Nanda Putri Alia, saya dari divisi keuangan. Di sini saya akan memaparkan permasalahan yang sedang kita hadapi. Beberapa bulan terakhir ini, produk kita sedang mengalami penurunan drastis yang mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi perusahaan. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kualitas produk yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan yang mengakibatkan keberlangsungan bisnis perusahaan dan keberlangsungan kepercayaan pelanggan. Berikut data penjualan minyak rambut ajaib selama bulan Januari hingga bulan April, di mana tanggal 20 Januari hingga 23 Januari kita mengalami kenaikan produk yang sangat drastis. Pada tanggal 27 Januari hingga 29 Maret kita mulai mengalami penurunan. Dari tanggal 31 Maret hingga 25 April kita sudah mengalami penurunan sangat drastis. Apakah ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan minyak rambut ajaib semakin menurun beberapa bulan terakhir? Ada Ibu, berikut data yang sudah saya temukan di media sosial maupun online shop di mana para pelanggan berkomentar atau berkritik mengenai produk kami. Bisa Ibu lihat. Setelah saya baca dan juga melihat banyak sekali komentar dan kritikan terhadap konsumen terhadap produk kita, saya ingin menanyakan kepada pihak penjualan apakah ada produksi yang berubah sehingga banyak sekali komentar dan kritikan yang dikeluarkan oleh pelanggan terhadap produk kita. Dari data yang saya lihat yang diberikan oleh Ibu Nanda, saya bisa menyimpulkan bahwa ini semua adalah kelalaian oleh tim produksi. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kesalahan dari tim produksi? Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena bisa dilihat dari komentar yang bau minyak yang sudah tidak enak, itu merujuk kepada tim produksi yang dimana mereka yang memproduksi produk tersebut. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ibu Nanda, silakan dilanjutkan kembali. Baik Ibu, saya sudah berkonsultasi kepada Divisi Pemasaran. Kepada Divisi Pemasaran, saya silakan untuk maju ke depan. Baik Bu, dari permasalahan yang saya tadi lihat dan kita semua tahu bahwa penurunan produksi kita sedang sangat menurun. Oleh sebab itu saya menyiapkan strategi
Pemasaran yang efektif. Yang pertama, kita bisa menggunakan media sosial untuk meningkatkan visibilitas produk. Kalau yang kedua, membuat rencana peningkatan penjualan dengan langkah-langkah konkret. Ini juga bisa kita ambil seperti kita menjual produk kita di pasaran-pasaran seperti warung-warung terdekat, supermarket, atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknik pemasaran digital seperti SEO, Search Engine Optimization, PPC, Pay Per Click, dan marketing influencer. Tapi dari data yang sudah saya telusuri semuanya, Bu, saya merekomendasikan untuk menggunakan marketing influencer. Seperti apa? Jadi Bu, di pasaran sekarang ini sedang tren sekali marketing influencer. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan marketing influencer sebagai alat promosi produk mereka. Bisa kita ambil contohnya dari Nuves. Ibu pasti sudah tahu brand kecantikan Nuves yang dimana mereka menggunakan influencer marketing yaitu Fujianti. Kita sudah tidak asing lagi dengan nama Fujianti yang sekarang sedang naik daun-daunnya. Mereka menggunakan Fujianti untuk mempromosikan produk mereka dan itu sangat berhasil dan meningkat untuk penjualan mereka. Oke, baik. Ibu, izin Ya. apakah teknik marketing influencer yang Anda sebutkan itu bisa meningkatkan penjualan produk kita saat ini? Sedangkan sebelumnya perusahaan kita tidak pernah menggunakan marketing influencer untuk mempromosikan produk kita. Terima kasih Bu Hanifah atas pertanyaannya. Dari yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa marketing influencer ini sangat sedang tren di pasaran promosi produk-produk di Indonesia. Seperti contohnya Nuves, di mana Nuves ini sedang viral karena diviralkan oleh influencer bernama Fujianti yang sekarang sedang populer di TikTok, platform TikTok. Mungkin dari situ saya sudah bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menggunakan marketing influencer sebagai alat promosi produk kita juga. Mungkin besar kecil kemungkinan kita akan meraup keunggulan yang sama seperti Nuves. Kita bisa mengambil contoh seperti itu. Apakah Anda sudah mempersiapkan beberapa kategori influencer yang mungkin akan menaikkan penjualan kita lagi? Baik Ibu, saya sudah siapkan beberapa kategori influencer yang bisa menaikkan produk kami seperti dokumen yang sudah saya berikan kepada Ibu. Baik. Ada namanya beserta anggaran biayanya Ibu. Oke, baik. Baik Bu, jika tadi Ibu bertanya jika tidak terjalankan dengan baik, Ya. saya sudah memiliki alternatif lainnya yaitu solusi kreatif. Yang pertama menawarkan promo khusus atau diskon untuk meningkatkan minat pelanggan. Kita bisa menggunakan diskon besar-besaran di online shop maupun di toko-toko yang kita pasarkan. Lalu juga ada menghadirkan produk baru atau inovasi untuk meningkatkan daya tarik. Kita bisa menginovasikan kembali produk kita dengan berbagai varian rasa dan wangi. Selanjutnya, ada evaluasi dan penyesuaian. Jikalau strategi dan solusi tidak terjalankan dengan baik, saya memiliki evaluasi dan penyesuaian. Bisa saya awali dengan menganalisis hasil strategi pemasaran yang telah dilakukan, lalu menyesuaikan strategi pemasaran jika tidak memberikan hasil yang diharapkan seperti yang Ibu tadi katakan. Jadi saya sudah menyiapkan dengan matang-matang bahwa jika keduanya gagal, saya akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap produk kita. Selanjutnya, lalu ada tujuan dan manfaat dari semua yang sudah saya berikan strategi, solusi, dan evaluasi. Saya juga memberikan tujuan dan manfaat. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan mempertahankan pangsa pasar, lalu mengembangkan brand reputasi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan lagi Bu. Oke, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi yang akan saya berikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah penurunan penjualan produk disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, termasuk kualitas produk yang menurun, perubahan tren pasar, dan persaingan meningkat. Oleh sebab itu, saya merekomendasikan strategi pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan penjualan, termasuk menggunakan media sosial, membuat rencana peningkatan penjualan, dan menggunakan teknik pemasaran digital. Jadi kita bisa ambil dan simpulkan bahwa media sosial bisa menjadi alat promosi untuk produksi kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sivana Frelianti. Silakan duduk kembali. Terima kasih pada peserta rapat yang telah berpartisipasi dan juga berkontribusi untuk mencari solusi mengenai produk kita. Boleh? Silakan lihat ke teman-teman. Hasil rapat kali ini mengenai peluang produk kami. Solusi yang kita ambil adalah marketing influencer sebagai alat promosi produk kami yang sedang menurun. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua peserta hari ini. Semoga keputusan dan kesepakatan yang kita buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini, saya Ina Syafira Yulianti selaku sekretaris
menutup rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para peserta rapat hari ini telah berkontribusi dan berpartisipasi untuk mencari solusi terkait rapat kita hari ini. Mungkin saya akan tutup rapat hari ini. Terima kasih semuanya, semangat, salam sejahtera.